Assalamualaikum Sobat Fubula Tetringan Amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Gue ingin memulai dengan mengingatkan kalau Just Tip periode kedua sudah dibuka sampai dengan tanggal 14 Juni. Dan ini akan menjadi Just Tip terakhir untuk masa kali ini ya, Football United. Jadi yang sudah ikutin di Just Tip periode pertama, terima kasih banyak. Yang ingin ikut di periode kedua, silahkan. Yang sudah ikut di periode pertama, ingin ikut lagi di periode kedua, juga silahkan. Cara masih tetap sama. Informasi lainnya bisa langsung ke Instagram justip_football united. Oke, gue akan ke beberapa informasi yang menurut gue menarik ini ya. Dari sumber, ya rata-rata ini dari Sulit Talks. Gue akan mulai dulu dari atau terkait dengan Elliot Anderson. Ada banyak situasi dari Elliot Anderson yang dipublikasi. Jadi ya ini kurang lebih memang mengulang kabar yang sama. Disebutkan seperti itu ya. Yang sebenarnya ya mungkin bukan situasi yang diinginkan. Karena misalnya ya memang diulangi terus kalau Elliot Anderson ini adalah target utama dan lain-lain. Sikap resmi klub tetap bahwa mereka akan berusaha mendapatkan Elliot Anderson hingga akhir. Beberapa orang di United masih meyakini bahwa saat ini ia cenderung memilih kubu Manchester Biru atau lebih ke Manchester City. Nah, tapi belum pasti nampaknya seperti itu ya, sehingga Manchester United belum menutup pintu 100% untuk usaha mendatangkan Elliot Anderson. Apakah ini situasi positif atau negatif? Ya, menurut gua fakta bahwa secara analisa teknis ya, Elliot Anderson ini yang terbaik di antara nama-nama lainnya, sehingga Manchester United masih berharap nih ya, masih terus melihat situasi, masih memonitor keadaan. Walaupun sang pemain lebih ingin ke Manchester City, kecenderungan saat ini seperti itu. Tapi apakah ini akan seterusnya? Menurut gua ya namanya sepak bola bisa saja berubah-ubah. Fakta bahwa Manchester City sudah melakukan penawaran dan ditolak oleh Nottingham Forest. Kabarnya Manchester City sedang bersiap untuk melakukan penawaran kedua. Tapi sampai berapa banyak penawaran akan dilakukan oleh Manchester City kepada Nottingham Forest, ini juga menarik. Lalu di sisi lain, dari informasi yang gue dapatkan juga ya, misalnya strategi dari Manchester City ini adalah dengan ke klub dulu, bukan ke personal. Ini yang gue dapatkan. Artinya dari secara personal ini masih belum bisa dipastikan. Sementara Manchester United juga belum ada informasi misalnya mereka melakukan pendekatan personal nih kepada sang pemain atau mungkin kepada Nottingham Forest. Jelas belum ya, karena Manchester United tahu bahwa angka dari Nottingham Forest itu terlalu tinggi, sehingga mungkin mereka menahan dulu ya untuk melakukan pergerakan-pergerakan lanjutan. Tapi artinya pergerakan lanjutan setelah mereka menganalisa bahwa Elliot Anderson ini memang katakanlah paling ideal dibandingkan dengan nama-nama lain. Ya, bursa transfer sendiri menurut gue masih cukup lama. Bahkan secara resmi kalau tidak salah dibuka pun juga belum ya kan. Kalaupun seandainya sudah dibuka pun juga masih sangat lama banget sebelum akan ditutup. Sehingga Manchester United nampaknya juga tidak terlalu ingin terburu-buru. Mereka sudah mengamankan satu pemain lini tengah. Yang menarik adalah sampai berapa lama nih mereka akan mengincar Elliot Anderson. Karena ada alternatif lain misalnya untuk posisi lini tengah. Di samping juga posisi-posisi lain yang kabarnya memang Manchester United ingin perkuat di bursa transfer musim panas. Contohnya adalah posisi sayap kiri. Nah, Rafael Leo sedang dipantau oleh Manchester United, tetapi belum ada hal yang lebih konkret dalam tahap ini. Manchester United pernah melakukan kontak singkat dengan agennya di masa lalu, dan dia adalah pemain yang sangat dihargai oleh setiap klub top ya. Dia agak kesulitan musim ini karena sering bermain di posisi yang bukan posisi aslinya. Leo telah menyatakan bahwa jelas dia ingin pindah ke Inggris, tetapi klub-klub Turki saat ini sedang gencar melakukan perekrutan dan telah menghubungi agennya. Manchester United belum membuat keputusan yang pasti ya mengenai posisi sayap kiri. Artinya apakah memang Manchester United ini akan bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan pemain untuk posisi sayap kiri serang ya,
Atau seperti apa? Ya menurut gue ini juga ada kaitannya dengan Dorgu, yang kabarnya Dorgu ingin didorong lebih ke depan. Ya kita tahu memang ada kritik ya terkait dengan Dorgu, mungkin belum matang, mungkin begini dan begitu. Tapi di sisi lain juga Manchester United musim lalu sudah menggelontorkan dana yang cukup besar ya, lebih dari 70 juta euro untuk mendatangkan Matheus Cunha. Dan akankah Manchester United berinvestasi dengan angka yang juga kurang lebih tinggi untuk posisi yang sama? Itu nampaknya gue ragukan. Melihat bagaimana Ineos ini, mereka memiliki gaya tersendiri, mereka memiliki style tersendiri dalam melakukan pergerakan di bursa transfer kalau melihat dari beberapa yang sudah terjadi. Sehingga nampaknya prioritas untuk menggelontorkan dana yang tinggi, gue bilang dana yang tinggi itu mungkin lebih dari 60 juta euro, itu lebih difokuskan untuk posisi lain. Hanya saja kalau memang ada misalnya peluang ya untuk mendatangkan pemain yang berkualitas dengan angka yang Manchester United anggap oke, ini bisa, maka mereka akan berusaha untuk mengejarnya. Kita ingat bagaimana di bursa transfer bulan Januari mereka sempat ingin mendatangkan Antoine Semenyo, ya kan, manajemen dari Manchester United. Dan kita tahu pada saat itu Semenyo pun juga angkanya tidak murah. Tapi begitu Manchester United melihat ada pemain sekaliber Antoine Semenyo yang punya kualitas, punya pengalaman di Premier League, ada kesempatan mereka akan lakukan. Dan akankah ini sama dengan Rafael Leo? Ya dengan, kalau kita lihat profil ya antara Rafael Leo dengan Antoine Semenyo, ya ada beberapa kesamaan tapi juga banyak perbedaan menurut gue. Dan salah satu perbedaan yang kental yaitu adalah pengalaman di Premier League, di mana ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan oleh manajemen Manchester United dalam melakukan perekrutan, terutama kalau melihat musim lalu ya. Sehingga gue sih meragukan nih Rafael Leo akan diincar betulan oleh Manchester United. Tapi tidak dengan Alex Scott. Nah, Alex Scott, pemain dari Bournemouth ini ya, Alex Scott adalah target yang menarik. Beberapa jurnalis kredibel telah mengaitkan baru-baru ini, menambah bobot dari rumor tersebut. Manchester United menanyakan tentang dia pada bulan Januari, tetapi mundur karena angka yang sangat tinggi. Dia sekarang dalam pembicaraan kontrak dengan Bournemouth dan diperkirakan tidak akan menandatangani kontrak baru, menurut The Athletic. Alex Scott diminati oleh beberapa klub, dengan Tottenham yang paling menonjol, tetapi Manchester United sangat menyukainya karena dia telah dipantau selama bertahun-tahun dan telah tampil mengesankan musim ini. Bournemouth tidak berada di bawah tekanan untuk menjual dan mengharapkan uang yang banyak ya. Dan ini akan ada keterangan yang lebih jelas dalam beberapa pekan ke depan. Kalau gue melihat sih Alex Scott ini lebih ke Manchester United punya beberapa nama untuk posisi lini tengah dan Alex Scott salah satunya. Apakah dia akan betul-betul diincar? Menurut gue juga tergantung dari keadaan market pemain-pemain yang diincar lainnya. Misalnya seperti kayak Elliot Anderson ataupun juga nama lainnya. Ini pergerakannya seperti apa. Dan fakta bahwa Bournemouth meminta angka tinggi, tapi kalau sang pemain menginginkan perpindahan dan tujuannya itu jelas, misalnya sang pemain juga ingin ke Manchester United, ini bisa jadi akan membantu mempercepat proses dari transfer itu sendiri ya. Tapi sekali lagi ini juga nama menarik, Alex Scott, pemain muda, lalu juga punya pengalaman di Premier League tentu saja, dan musim ini memang tampil cukup mengesankan bersama dengan Bournemouth. Pemain berusia 22 tahun yang valuasinya saat ini menurut Transfermarkt ada di angka 50 juta euro, dan kontraknya sendiri sebenarnya ya baru akan berakhir di tahun 2028, walaupun saat ini kabarnya sedang membicarakan potensi kontrak baru dengan Bournemouth. Dia sendiri ya ditransfer dari Bristol City 3 tahun yang lalu ke Bournemouth dengan angka yang cukup tinggi nih, 23 juta euro. Dan kalau melihat 3 tahun yang lalu, maka ketika dia masih berusia 18-19 tahun, dan dari situ bisa dilihat ya bagaimana memang potensi dia sudah besar dan sudah tertangkap radar oleh klub-klub Premier League. Ya, dalam hal ini adalah Bournemouth. Dan Manchester United juga menangkap radar terkait dengan posisi back kiri. Manchester United telah mengincar posisi back kiri dengan minat yang meningkat baru-baru ini karena kontrak Tyrell Malacia akan berakhir dan kekhawatiran bahwa Luke Shaw mungkin akan kesulitan dengan beban pertandingan yang cukup berat musim depan walaupun performanya cukup bagus. Patrick Dorgu dianggap tidak sebagai solusi jangka panjang untuk posisi back kiri. Klub sekarang sedang menyusun daftar target dengan profil yang berbeda. Lewis Hall dari Newcastle berada di urutan teratas dan sangat dikagumi di internal klub. Tetapi Newcastle United bertekad
untuk mempertahankan dan menuntut biaya transfer yang berpotensi akan memecahkan rekor untuk seorang bek sayap. Dan dari sini langsung saja menurut gua ini sulit terjadi kalau Newcastle meminta angka yang tinggi terkait dengan Lewis Hall, pemain yang menurut gua punya potensi bagus, kualitas juga luar biasa, punya pengalaman di Premier League tentu saja. Tapi kalau angkanya terlalu tinggi nampaknya tidak akan terjadi. Namun bukan berarti dia tidak akan ke Manchester United. Bisa saja di periode bursa transfer selanjutnya, mungkin di bulan Januari atau bahkan musim panas tahun depan, Manchester United akan bergerak lagi. Tapi untuk bergerak dalam musim panas kali ini, menurut perkiraan gue saat ini, nampaknya kemungkinannya kecil. Nah, gue akan ke kabar lainnya. Kali ini dari Alex Nixon. Mengatakan bahwa Manchester United, nih sekaligus kabar terakhir ya, Manchester United tertarik untuk mendatangkan Sam Johnstone. Wow, Sam Johnstone ini dikabarkan ya tertarik untuk didatangkan di musim panas kali ini. Dan kalau dia bergabung, dia akan menjadi kiper cadangan kedua atau pilihan ketiga. Ya, pemain berusia 33 tahun yang saat ini membela Wolves. Kontraknya akan berakhir 2028, tapi kita tahu bagaimana Wolves ini terdegradasi. Dia adalah pemain yang memang berasal dari Akademi Manchester United dan malang melintang di kompetisi Liga Inggris. Artinya dia punya pengalaman di kompetisi Liga Inggris. Dia pernah membela Wolves, Crystal Palace, West Bromwich Albion, Aston Villa, Preston North End, Doncaster, dan lain-lain. Jadi dia memang sangat berpengalaman dan dia juga berasal dari Akademi Manchester United. Dan menurut gua, pemain seperti ini menarik profilnya untuk bisa berada di Manchester United. Kita tahu Sean Lemans adalah opsi pertama untuk posisi penjaga gawang. Dengan keadaan Altay Bayindir yang tidak pasti ya di musim panas ini, Manchester United sudah memastikan Tom Heaton diperpanjang untuk 1 tahun lagi untuk posisi nomor 3. Tapi bagaimana setelahnya? Penjaga gawang Sam Johnstone menurut gue dengan usia 33 tahun, punya pengalaman, dan gue juga yakin dia masih punya kemampuan ya untuk menjadi kiper backup. Artinya dia sadar betul posisinya dia dan dia tidak akan menyulitkan keadaan untuk posisi penjaga gawang. Bisa memberikan kompetisi, gue pikir juga demikian. Dengan pengalamannya yang sangat dalam, jadi menurut gue ini profil yang menarik untuk direkrut sebagai posisi penjaga gawang cadangan atau posisi penjaga gawang nomor 3 untuk periode selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.